Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LSM, Listening Sosial Media. Teman-teman geng LSM, malam ini yang harusnya malam kemarin, akhirnya malam ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tidak aman, mengurangi rasa hikmat kita malam ini. Iya, tenang, aman. Aman ya. Bengkel juga lagi ditinggal. Oh, lagi ditinggal. Iya. Udah otomatis belum? Oh, di sedikit. Oh, Masih ada mekanik, masih sekarang ada. mah Ada udah mekanik, serba masih ada, AI. masih ada. Harusnya pakai tuh. Mana bisa? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini Sangat gua spesial. aja terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget ya. Udah lama banget. Teman SMP kita loh. Iya. SMP. Ngomong-ngomong Berdua ini ya. temen SMP gua dibenerin dulu deh. Oh, gimana? Ini di atasnya aja. Hah? Oke. Ini kesini aja nggak apa-apa kali ya. Tuh apa? Nah, biar oke. lebih Sip. dekat suaranya. Oke. Ini nih temen SMP gua. Ya, namanya Haris Irfana Herman. Iya, betul. Masih bener kan? Betul. Bener, Haris gua Irfan Herman, bener. masih dianggap temen gua. Masih dong, masa gitu. Takutnya gue salah nyebut, Iya, aduh. enggak. Aduh. Langsung unfriend ya. Aduh, langsung. Soalnya selek aja soalnya. Selek, sekolahnya selek aja soalnya. Langsung di blok gue WhatsApp-nya. Waduh, mengerikan. Gue nanti mau perbaikan segala macam langsung di blacklist. Iya. Siapa nih? Gitu. Nggak boleh masuk gitu. Ya pasti bro. Ya. Malam ini sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi nyasar nggak? Nggak sehat lah ini pilek. Pilek ada seseger itu. Oh iya. Sponsor. Aduh, nanti baru berapa Seseger. menit, baru berapa detik udah langsung aja. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi nyasar nggak? Enggak sih ya, cuma di depan bingung. Jujur aja bingung. Bingungnya? Bingungnya karena belum pernah kesini, jalan kesini terus tempatnya mana? Oh, nelpon Bu Nurul. Nah, benar. Di mana tempatnya ini? Mana ini orang yang nurut? Terus katanya masuk aja, ada kafe. Oh, saya baru tahu kalau ada kafe. Iya. Kafe apa ini namanya? RB Space and Cafe. Oh ya, saya baru tahu gitu aja ya. Dia suruh masuk. Ketemu sama Mas Fatir. Fatir. Nah, itu. Akhirnya ngobrol tadi di sana. Ngobrol. Panjang lebar lah ya. Ngalor ngidul. Di sini juga nanti ngalor ngidul. Obrolan nggak jelas. Iya, double ngalor ngidul di sana udah ngalor ngidul, di sini ngalor ngidul. Jelas pokoknya lah. Tapi walaupun ngalor ngidul teman-teman geng LSM ya, kita ini akan membedah suatu fenomena. Apa tuh? Fenomena tentang di bidang otomotif. Karena teman gua ini ahli banget dalam otomotif. Roda 2, roda 3, roda 4, roda 9, 12. roda 12 tronton itu. Nggak masuk ke bengkel, nggak masuk. Nggak masuk. Jangan. Woi, Nggak masuk. katanya lu kemarin roda 12 juga bisa. Pesawat sih biasanya. Oh gitu. Pesawat. Ya gimana Fatir? Coba. Lu suka otomotif kan? Lumayan. Lumayan. Atau mau nanya bore up berapa gitu? Lu pengen mesin dulu sih. Naik mesinnya bore up. Tapi yang gua tahu lu tuh jurusannya kimia, bro. Oke. Iya. Kok Sip. tiba-tiba jadi otomotif? Nah. Itu gimana sih? Ceritanya panjang banget, bro. Wah, ya boleh. Nah, Gua boleh dengerin. diceritakan. Ini gue cerita dari mana nih? Dari Iya. sekolah kah? Dari gue buka bengkel kah? Dari mana nih? Boleh dari mana aja. Mau dari biar ini Minum kan, dulu ya, sorry boleh, ya. boleh. Oke. Ini kan nanti kita durasi sejam nih. Ya itu dari sekolah, dari lahir juga Oh, nggak ya. apa-apa. Iya, Yang penting durasinya masuk sejam Oke. kita ngobrol. Oke. Gimana, Riz? Kebetulan gue itu sekolah di kimia ya, di kimia industri. Itu jurusan kimia industri. Terus sebenarnya itu bukan keinginan gue pribadi. Sebenarnya itu salah jurusan kayaknya, kalau orang anak sekarang bilang salah jurusan gitu ya. Nah itu sebenarnya ceritanya itu waktu waktu sekolah dulu ya, waktu SMP itu. Jadi ceritanya gue ceritain nih semua. Iya, gak apa-apa. Boleh. Gue ceritain ya. Boleh, Jadi waktu SMP gue itu jadi anggota OSIS gitu ya. Jadi gua bisa bikin nyetak nem ya. Dulu tuh nem ya, nyetak nem itu bisa 2 lembar. Dulu tuh sebenarnya nggak boleh. Setahu gua nggak boleh. Nah akhirnya itu gua ngelamar di Daftar. daftar di
SMK Kimia, SMK 1 SMK 2. Oh, sorry, SMK 1 Otomotif sama satunya lagi di SMK 2 Kimia. Gitu. Nah, alhamdulillahnya itu dua-duanya gue keterima. Gitu. Tapi jiwa gue itu sebenarnya pengennya tuh di otomotif. Gitu. Nah, gue banyak banget pertimbangan itu, dan ujung-ujungnya pertimbangan gue lari ke orang tua. Karena orang tua waktu itu kerja di kimia kan. Anggapannya dulu itu kimia itu dulu tuh oke lah, bagus dalam segi cari uang. Cari uang itu bagus. Udah mendingan ke kimia aja gitu, kata orang tua tuh gitu. Akhirnya mau gak mau itu saya ambillah itu ke kimia itu. Tapi sampai lulus pun saya nggak pinter-pinter, masih bodoh. Masih bodoh, jadi nggak masuk. Jadi sekolah 3 tahun di kimia itu nggak ada masuknya, beneran. Nggak ada masuknya. Serius sih. Iya, kimia dasar doang. Iya. Bikin sabun nggak bisa? Bikin sabun. Bikin sabun Kita bisa kan tuh. Tapi bisa. Terakhir praktek SMP kan bikin sabun, masih inget? Iya ya. Iya. Oh iya, bikin sabun bener. Sabun Bikin colet. sabun kimia itu cuma kimia dasar yang gue hafal, yang gue tahu tuh kimia dasar. Tabel periodik nggak apa? Enggak. Itu sekian banyaknya loh. Pernah tahu nggak tabel periodik? Itu enggak Harusnya apa. anak kimia itu udah paling dasar itu tabel periodik itu. Bener ya, paling apa sih? Iya. Paling gue taunya apa O2. O2. Oh iya, kayak gitu, H2. hidrogen. H2O. Itu doang kan, bener. Udah tahu itu doang, nggak tahu lagi gitu. H2O campur sirup jadi es teh manis. Ya itulah jadinya minuman jadinya. Nah, itu setelah lulus sekolah waktu itu gue tuh masuk ke BLK. Nah, di BLK ini saya masuk otomotif. Oh, BLK-nya ngambil otomotif. Iya. Nah, jurusan otomotif. Itu cuma sebulan doang. Di sana juga cuma diajarin bongkar mesin, terus pasang mesin lagi kayak gimana, kan kayak gitu ya. Masuk gak masuk sebenarnya? Masuk gak masuk. Karena apa? Karena sebenarnya setelah sekarang ini, gue inget-inget dulu tuh ngapain di BLK gitu. Karena mesin itu sebenarnya banyak. Ininya banyak, permasalahannya itu banyak. Waktu itu kita cuma disuruh bongkar bongkar mesin Honda Grand, dibongkar, dipasang lagi, udah plak nyala. Sedangkan yang gue lihat sekarang ini ya selama ini yang gue lihat itu permasalahannya bukan sekedar bongkar pasang. Masalahnya itu ada kelistrikan, ada kelistrikan, terus banyak lah pokoknya lah. Banyak pusing saya. Apalagi teknologi kendaraan semakin maju ada ESP, ada teknik lagi. Iya. Tapi maaf, ini sebenarnya yang saya potong dulu ini. Hampura ini mah. Saya itu sebenarnya nervous kalau di depan kamera. Lu punya YouTube juga nervous. Iya, tapi bener. Jadi, lu tadi dengar gak gue ngomong apa? Gua saya ya, itu campur, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Hampura ini mah ya. Mau kita nggak apa-apa. kita nggak apa-apa ya. Oke. Nah, terus dilanjut nih. Lanjut. Nah, terus gue itu udah setelah dari BLK itu selama 1 bulan gue ngelamar kerja, ya kan? Ngelamar kerja yang kerjanya itu di departemen store lah, di mall yang terkenal banget di sini mah, departemen store. Itu di situ gue dapat pelajaran tentang membaca keinginan customer apa. Intinya tentang pelayanan servis. Nah, customer service ya. Intinya itu seperti itu. Akhirnya gue dapat ilmu itu, gue ambil ilmu itu, ya kan. Terus jadi di pekerjaan gue itu waktu itu gue jadi SPB Alvinus. Jadi nggak ada masuknya tuh, jadi soal otomotif tuh nggak ada masuknya itu. Kimia apa lagi? Kimia apa lagi? Mana ada ngedram pakai unsur kimia itu nggak ada. Nah terus akhirnya gue ngelamar lagi, gue ngelamar kerja di kimia. Nah, masuk dong sama kerja. Sama sekolahan gue tuh masuk dong. Jurusan. Masuk jurusan. Nah selama di pekerjaan gue ya oke lah, nggak ada masalah tuh ya. Oke, nggak ada masalah. Akhirnya
selama berproses itu selama itu gue sering bermain motor. Nah, selama proses kerjaan gue yang namanya anak muda ya, masih seneng ini gitu. Apalagi Akhirnya punya duit gitu ya. itu Main motor ini maksudnya touring apa? Bongkar-bongkar dicoba gitu. iya itu untuk main motor itu sering oprek-oprek, bongkar-bongkar aja lah yang namanya ini ya seneng ngoprek gitu ngoprek. Terus touring-touring. Kalau balap enggak ya, karena balap itu butuh modal waktu itu. Kalau modal itu kan gede balap itu. Enggak sekedar soal saya bisa balap nih kebut-kebutan gitu. Enggak. Karena butuh modal, butuh motor, butuh kita harus bayar mekanik untuk ngerjain motor kita gitu ya. Pokoknya banyak lah itu yang harus itu. Akhirnya gua ke motor itu paling lebih ke touring jauh. Kemana-mana lah pokoknya itu touring itu. Nah di satu ketika, singkat cerita, di satu ketika itu gue seneng sama lampu-lampu. Sama lampu-lampu motor yang dulu itu nggak se-hype sekarang itu lampu-lampu yang di bawah motor, di kolong-kolong motor, itu seneng banget gue. Ya seneng banget itu, wih keren nih. Nah akhirnya ngoprek-ngoprek pasang ke motor sendiri, buat touring sendiri, ya kan, pasang-pasang sendiri. Nah selama itu berproses, gue itu akhirnya yang sekarang jadi istri gue nih ya, ini nyambung ke istri gue. Itu gue punya satu customer, itu temennya istri gue nih. Satu customer gue itu gue inget banget awal pertama gue punya customer. Customer pertama. Itu dari istri gue, jadi istri gue tuh punya temen, terus ngabarin mungkin dulu ya cowok saya bisa ini nih, bisa masang-masang lampu nih gini. Itu dengan pengetahuan gue yang masih minim. Karena kelistrikan sekarang tuh banyak banget ya. Lu elektro lah, lu tahu lah, ya kan. Banyak banget. Nah, waktu itu gue cuma bisa positif sama negatif, ngertinya itu doang. Ya kan. Jadi masang lampu tuh ke positif sama ke masa body. Nah, ke masa ya. Itu doang gue bisanya. Itu gue lucunya kalau gue ingat sampai sekarang, itu gue duduk di jadi si temennya istri gue ini main ke rumah, terus itu belum jadi istri lo ya, masih pacaran. Nungguin lo ngeprank, masang. Iya jadi yang lucunya gue ingat sampai sekarang, jadi di rumah gue di lantai, gue cuma punya 3 produk, gue tawarin gitu, ini saya punya barang ini. Mau masang enggak? Gitu doang. Kan lucu ya. Itu sebenarnya produk itu yang sebenarnya gua simpen buat di motor gua. Sebenarnya. Nah si orang ini mau dong. Oh ya udah saya mau masang ini. Pasangin dong. Wah, pasangin dong katanya. Nah mulai dari situ. Oke, kita bongkar dengan ketidaktahuan gua waktu itu. Karena motor apa itu yang dibongkar? Kalau nggak salah Blade apa ya? Honda Blade Honda Blade lah. Karena kan motor-motor sekarang kayak Beat segala macam itu susah banget ngebongkar bodi itu. Nah, itu banyak klip-klipan. Banyak klip-klipannya itu. Nah, akhirnya belilah itu customer pertama gue yang gue ingat. Tapi untung kan, dijual untung kan? Enggak. Jual apa itu? Jual balik modal doang. Iya, balik modal doang. Iya, yang penting gue balik modal. Karena baru awal-awal ya. Iya. Itu gue keadaan kayak gitu. Ya, ini gue ngomongin tadi balik modal atau enggak. Gue balik modal atau enggak itu. Gue ngejual barang itu waktu itu ada beberapa tahun itu gue nggak mikir untung. Yang penting kejual. Yang penting orang tahu. Di saat itu, di beberapa tahun yang lalu gitu. Yang penting gue kejual, gue nggak mikirin untung, yang penting orang pada tahu. Waktu itu. Terus akhirnya, oke, gue bisa jualan nih. Karena di pikiran gue nggak ada niat buat buka bengkel waktu itu. Karena basic gue apa? Basic gue kan cuman kimia. Kalau sekolah kimia, kalau otomotif sekedar tahu. Waktu itu pun ngebengkel motor nggak tahu, ya udah kita ke bengkel lain. Terus ya udah kita colong nih. Apa ya? Ini kenapa ya? Kita colong.
Maksudnya colong itu kita colong ilmunya, pelajari. Nyolong lah itu ya. Iya. agak sopan aja. Oh, agak sopannya dipelajari. Kan negatif. Iya, oh iya jangan. Pelajari Salah paham gitu. Salah paham. Kalau pelajari kan lebih Iya, iya udahlah lebih dipelajari. Iya, pelajari. Karena itu poin gue buat nyari ilmu. Ya, jadi gue nyari ilmu dari situ. Jadi gue ke bengkel. Oh ini gimana sih gitu. Itu gue gimananya tuh bukan gimana minta ilmu langsung, enggak. Tapi gue ngebenerin motor gue langsung. Iya, jadi ada kerusakan, gue masukin. Oh, jadi learning by doing gitu. Iya, betul. Jadi terus berproses. Akhirnya singkat cerita gue beli etalase bekas. Nah, rumah gue nggak ada pagernya. Iya. Itu etalase, taruh di situ udah. Jadi pagar. Enggak jadi pagar juga sih ya. Pokoknya di depan teras lah ya, tapi nggak ada pagernya. Itu di dalam etalase itu isinya gue kumpulin dari hasil kerja, gue kumpulin buat beli lampuan yang gue suka. Waktu itu prinsip gue yang gue suka gitu, gue kumpulin, gue promosiin via Facebook, ya kan, via dulu tuh cuma Facebook doang ya kayaknya ya. Instagram. Oh Instagram gue belum main. Instagram. Belum, masih. WhatsApp ya. WhatsApp udah ya, udah ada ya. WhatsApp udah ada. Udah ya. BBM. Udah ada. BBM, oh iya bener BBM waktu itu ya. Itu gue promosiin di Facebook tuh bengkel sempat gue bingung ini bengkel apa ya? Gue bilangnya udah bengkel lampu, masang lampu, gue tawar-tawarin, gue foto barangnya terus gue postingnya harganya sekian kayak gitulah kita ini ya kalau posting jualan tuh kayak gitu. Dulu di Facebook itu hype banget dulu tuh perlampuan itu karena belum ada bengkel, bukan belum ada ya, tapi ada 1-2 yang spesialis perlampuan. Nah iya, memang dulu itu ya banyak. Dulu akhirnya gue dapet celah di situ. Gue banyak customer. Alhamdulillahnya dari mobil ke motor pasang lampu kolong itu. Jadi dulu tuh hype-nya itu masih lampu kolong. Oh, lampu kolong. Masang lampu kolong. Terus lampu-lampu senja. Udah kayak gitu-gitu doang. Gue promosiin di Facebook segala macem. Alhamdulillahnya banyak yang tahu bengkel. Ya, alhamdulillah banyak yang tahu bengkel. Akhirnya mulailah dikembangin itu yang tadinya barangnya cuma segini jadi banyak diperbanyak lagi kayak gitu terus aja kayak gitu dikumpulin terus banyak lagi kayak gitu. Tapi memang fokusnya ke lampu-lampu aja. Dulu di lampu. Dulu senangnya di lampu. Jadi sama sekali nggak ada bongkar mesin ini segala macam modifikasi. Gitu. Karena kan waktu itu nggak ada basic buat bongkar mesin ya. Paling udah ada dari ini. Nah, di BLK itu kan mesin grand doang. Mesin gendong yang dibongkar. Iya. Giliran yang datang beat bingung. Nah, bingung ya kan. Bingung tuh di situ kan. Nah, tapi sempat juga nerima ketika ada satu customer gue yang di komplek dia minta bongkar mesinnya itu nge-gym. Waktu itu nge-gym. Jadi gancet. Gue nggak punya ilmunya. Ya, gue nggak punya ilmunya sama sekali ini gimana. Tapi orang itu percaya sama gue, ya kan. Nah, ketika percaya sama gue, ya oke, coba saya belajar dari YouTube, ya kan. Belajar dari YouTube, cara bongkar. Dulu tuh belum rame juga loh, Matic tuh belum rame. Cara bongkar-bongkarannya akhirnya dengan basic yang bongkar grand itu, bongkar motor grand, setidaknya minimal punya ilmunya sedikit, gitu ya. Akhirnya dibongkar, akhirnya bisa alhamdulillah sampai nyala. Nyala itu? Nyala. Ngebul enggak? Enggak, jangan. Enggak. Karena biasanya kalau turun mesin itu kalau kita salah masangnya ngebul. Nah, itu yang sering banyak masalah tuh begitu. Bener itu gue juga sempat ngalamin kemarin juga. Nah, iya pastilah. Ternyata masalahnya bukan di situ gitu. Banyak masalahnya gitu. Nah, terus selama itu berproses itu akhirnya berkembang lagi, gue nyetok ban, akhirnya gue join sama temen ngeliat gue rame, akhirnya mau masuk join. Nah akhirnya dia supply ban, dia naruh ban motor gitu ya. Nah, selama itu berproses
banyak banget yang naik turun ya. Naik turunnya itu hari ini sepi, besok rame. Hari ini sepi, besok rame gitu. Besoknya rame banget. Besoknya rame banget. Itu sampai tetangga komplain. Ya, Berisik. bukan berisiknya, parkirnya. Parkirnya. Jadi yang datang misal banyak ya, sering kejadiannya gini. Yang ngerjainnya satu orang. Teman-temannya banyak. Nah, iya. pada ngalangin jalan pokoknya. Parkir pada di tengah jalan itu pada komplain. Tetangga komplek itu pada komplain karena parkirnya asal. Ya kita juga bingung ya. Kita mah lagi ngerjain motor tapi yang lain mah parkirnya asal kan kita nggak tahu ya gitu. Akhirnya banyak yang komplain. Ya sebenarnya sama aja kayak kita dulu kan. Ingat motor gue yang dibongkarin itu shock breaker-nya lu. Iya. Sempat bermasalah juga motor. Tapi itu mah lebih jauh lagi, itu kita masih sekolah. Iya masih sekolah, kita masih awam ya. Masih SMP. Awam, masih belum inilah, masih ngoper-ngoper asal lah gitu ya. Ngoper aja udah. Belum ada YouTube. Belum ada YouTube. YouTube mah jauh. Belum se-hype sekarang kayaknya YouTube ya. Itu mah udah jauh lah. YouTube itu ya masih ibaratnya kita ngakses ya masih di komputer kan, di warnet. Iya. Nggak bisa kita ngakses. Kita masih main ke warnet. HP dia masih Mito. Mito apa dulu itu? Yang speakernya gede banget. Apa ya itu ya? Oh ini. Yang digoyang musiknya ganti tuh. Iya masih ingat HP dulu tuh. Kayak touch. Dulu tuh HP touchscreen yang rame itu kayak touch itu mereknya tuh. Maksudnya nggak bisa gitu, kita nggak bisa ngakses pengetahuan apapun tentang otomotif saat itu. Nggak ini sekarang ya. Nggak semudah sekarang. Iya gitu. Tapi tadi berarti di BLK itu cuma bongkar itu doang. Iya. Sama sekali gitu, nggak ada pelajaran apapun gitu selain itu. Nggak ada. Berarti sempat ke BLK itu, kok gini banget ya? Gitu. Iya. Padahal gue mau belajar. Berarti kan pada dasarnya kenapa ke kimia waktu itu memilih kimia gitu. Iya. Terus ke BLK milih otomotif. Iya. Itu kayak balas dendam ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dendam gue mau belajar otomotif gitu kalau gue belajar kimia gitu. Ya tadi ya karena dorongan dari orang tua itu akhirnya milihnya ke kimia gitu dari orang tua itu ya, bukan dari diri sendiri. Yang poin yang saya tekankan sekarang ini, kalau gua punya anak terus anak gua mau sekolah, sok pilih, jangan nurutin orang tua gitu. Orang tua itu kalau mau ngarahin dari awal deh. Iya. Atau kita bisa ngelihat potensinya di mana, gitu. Arahin, yuk. Lu seneng apa gitu? Lu seneng melukis atau musik atau apa? Yuk kita arahin, gitu. Gitu aja, kita arahin aja. Akhirnya mah hal seperti itu terbuka di kita, bro. Ya, seperti itu. Gue juga sama gitu. Nah, lu gimana? Ya, kalau gue sih memang suka elektro ya. Ya. Dari dulu memang gue suka elektro. Sampai akhirnya kan ya daftar STM kan bareng kita tuh bertiga kan. Ya kan ke SMK 2 dulu gue ngeliat ini kimia semua, kata gue nggak mau gue kimia. Gak mau ngitung gue kan dari SMP gue juga jijik sama ngitung gitu. Ini apalagi kimia nggak jelas kan. Tapi kan lu orang paling pinter di setunas bangsa lo. Masa nggak mau ngitung? Gak mau gue. Lu kan orang paling pinter di situ. Iya, waktu tapi gue itu. memang gak mau. Maksudnya gue tahu kelemahan gue di situ. Ya masa gue lemahin lagi gitu jangan, kan. Iya. Oke. Kalau seni kan memang gue udah suka dari dulu ngegambar dan lain-lain kan memang gue udah suka gitu. Dan gue juga ada ketertarikan di elektronika, ngebongkar-bongkar sama sebenarnya. Cuma bedanya lu mau ngebongkar motor, gue mau ngebongkar elektrik gitu kan. Elektronik gitu kan. Iya. Gue memang udah suka gitu. Makanya ketika ada kita daftar setelah di SMK 2 itu terus ke SMK 1 kan waktu itu. Gue nanya ke nyokap lu kan, ada apa aja mah ininya, jurusannya ada 5 aja. Termasuk elektro. Oh itu udah gue langsung tekad bro. Langsung gue elektro, gue harus masuk. Makanya kan teman-teman yang lain memilih mesin, gue mah langsung elektro kata gue. Gak ada pilihan utama gitu. Iya. Berarti sesuai hati kan? Sesuai hati ya. Alhamdulillah pilihan gue dari SMK itu setelah SMP itu jurusan itu sesuai hati. Gitu. Sampai hari ini juga sebenarnya kerjaan mah nggak ada nyambung-nyambungnya sama. Iya. Tapi ya alhamdulillah gitu ya kan masih bisa ngoprek. Tapi yang
ini ya nih ya kan faktanya. Karena dia juga sebenarnya keterima di SMK 1. Iya. Yang tadi dijelasin itu ya kan. Elektro. Otomotif. Otomotif. Gua bilang kata gua, nih geng LSM. Gua bilang, udah lu masuk aja SMK 1. Maksudnya biar sama gua. Iya. Tapi karena kita waktu itu bertiga terus ya. Iya. Gua, Heri sama Udin. Bertiga terus nih ya kan. Udin nih keterima di SMK 2. Iya. Dia juga keterima di SMK 2, keterima di SMK 1. Kata gua udah serius ikut sama gua aja gitu. Wah, jadi saling rebutan gitu. Rebutan, gua direbut dua orang. Gila nggak tuh? Cinta segitiga. Iya ini akhirnya kata gue udah serius, kata gue SMK 1 aja karena gue tahu loh, gue nih tahu gitu dia nih suka ngoprek motor dan dia nih ada satu motor yang dia minta dari dulu SM itu. Apa tuh? Udah kesampaian kan? Apa tuh? Pulsar. Itu nggak bakal gua jual. Itu motor impiannya loh. Bagiannya. Dulu ya, dulu. Dulu SMP tuh dia sampai lihat-lihat ininya, Brosurnya. Nah, brosur. Dulu tuh pakai brosur ya. Sekarang kan tinggal apa namanya? Tinggal nyari internet kan banyak ya. Dulu mah ada brosur dulu tuh. Brosur. Kalau dia kumpulin tuh brosur Pulsar tuh gue masih inget banget tuh. Dia tuh impian banget motor Pulsar itu. Iya. Motor benar-benar. India tuh. Motor India, Perindapan. Perindapan. Iya, Tuh Perindapan. kalau digas itu dia ada lagunya itu. Dan ini acak-acak gitu ya. Gue tuh inget banget itu dulu. Dia tuh. Wah, pengen motor itu. Ya. Ya sempat akhirnya setelah ya beberapa tahun kita nggak bersama, akhirnya gue bujuk nggak mau kan dia tetap memilih kimia. Oh ya udah kata gue berarti dia lebih memilih Udin dibandingkan gue. Udin is the best. Tapi Faktanya sebenarnya tadi itu karena orang tua. orang tua. Iya gitu. Nah, Mas Fatir gimana nih? Sekolahnya sesuai keinginan nggak? setengah sih sama. Kurang lebih kasusnya sama kayak Fana. Dorongan orang tua juga Karena sedikit orang ya. tua. Kan saya kebetulan ambilnya sekarang di IT kuliahnya. Nah, terus itu pun karena dorongan orang tua. Karena kan IT sekarang lagi marak gitu. Oh Dan iya. kebetulan saya ada sedikit kebiasaan di IT. Dan sebenarnya saya minatnya lebih ke seni. Seniman, apa? Seni apa? Jadi seniman. Apa? Seni tuh. Seni perfilman sih. Oh cocok udah itu. Iya cocok loh, makanya dengan gua Iya, ajak ke sini. Lu mau belajar apa? Lu mau belajar ngedit ayo. Lu mau belajar apa? Videografi ayo. Berarti Sinematografi benar ayo. Mas Fatir udah cocok. Sama kita Cocok. nasib. Sama. Anjir. Mungkin nasib dia masih bisa diselamatkan. Oh iya, karena masih jenjangnya masih panjang ya, masih panjang. Kalau saya udah tua Mas, saya udah umur berapa ya? 32 ya? 32 bro. 32, kelahiran 93 loh. Milenial ya? Milenial. Gitu. Tapi akhirnya gue tuh sempet ngeliat lu bro, iya, ngeliat lu Riz. Kata gue, wah udah kebeli nih Pulsar nih orang, kata gue. Wah ini akhirnya motor impian kebeli juga. Beli. Tapi gue lihat dibongkar-bongkar juga nih, bongkar-bongkar juga. Aduh, bener nggak ya? Iya. Sekarang udah dimodif. Udah dimodif, Modif touring. Oh, dan sempat juga gua tuh ngeliat lu juga touring, YouTube juga touring, Ya. segala macam. Gua emang nih orang dari dulu motor kenapa nggak masuk otomotif lu? Nah, itu salahnya. Tapi sempat nggak ada penyesalan gitu gua kenapa nggak milih SMK 1? Gitu. Sempat ada penyesalan sih, ada banget. Karena gue malah ngelihat gue berkacanya dari ada mekanik gue Gen Z, maaf nih Gen Z. Sekarang kan Ada mekanik gue Gen Z. sekarang kan yang banyak pengangguran lagi Gen Z. Nah, itu Baru lulus tuh. baru lulus tuh ya. Iya. Jadi gue berkaca gini, gue menyesalnya gini, gue nggak pernah dapet ilmu yang cukup. Gue sampai sekarang pun masih terus belajar tentang otomotif. Karena setiap tahun itu otomotif itu beda-beda. Stylenya selalu berbeda, ilmunya selalu berbeda. Nanti sekarang stylenya ini, besok stylenya itu, tahun depan beda-beda. Terus sekarang injeksi ya kan, dulu kan masih perkarbuan ya. Sekarang udah injeksi. Entah nanti generasi ke depan kita nggak tahu apa. Ya itu gue pengen tuh sampai sekarang pun walaupun menyesal tapi saya terus belajar. Terus belajar karena gue nggak mau ketinggalan. Gitu. Gak mau ketinggalan sama teman-teman Gen Z. Ini teman-teman Gen Z ya yang ada di gua ada mekanik Gen Z juga. Itu dia lulusan COVID
Gue tanya, lu belajar apa? Tapi jurusannya elektro. Jurusannya mesin. Jurusannya otomotif bukan? Otomotif, bukan. Bukan otomotif apa mesin? Mesin. Kalau di Jawa itu teknik sepeda motor. Oh. Namanya TSM ya. Kalau nggak tahu sekarang gimana ya? Soalnya beda-beda loh. Sekarang mah di SMK 1 tuh namanya apa tuh? Teknik otomasi industri apa gitu lupa. Wah, ada industrinya segala. Otomasi industri ada. Ada otomasi industri makanya listrik deh. Lupa gua. Pokoknya masih ada tapi Tapi beda sama elektro. Tapi iya. Beda sama elektro ya. Kalau yang itu sama beda. mesin juga beda tuh. Nah, di Jawa itu TSM namanya. Teknik sepeda motor. Terus Gua tanyain, belajar apa aja lu? Gue gituin kan. Cuma cengenges coba. Apa ya? Wah anjir lu sekolah gimana sih? Gue gituin ya. Gue kesel dong. Lu di sekolah ngapain terus? Lu ngapain di sini? Karena gini, gue nanya seperti itu karena di bengkel gue waktu itu ada masalah. Masalahnya gini, ini ada motor yang rusak. Iya. Kalau menurut gue masalahnya sepele. Untuk sekarang sepele loh. Dulu mah ini gimana nih gitu. Pusing gitu. Iya. Gitu. Untuk sekarang sepele. Terus ini anak Gen Z ini gue bilang, udah kerjain, lo harus bisa. Apa yang dia lakuin? apa tuh? Bengong, Doang. bongkar motor, dia jongkok, terus udah. Gue kan lagi ngoprek juga dong, lagi ngebengkel juga, karena gue nggak fokus ke dia gitu. Tapi sesekali mata gue ngelirik ke dia, cuma megang-megang busi, udah. Terus ngetok-ngetok apa nggak jelas. Jadi dia apa ya? Dia ngelakuin gerakan-gerakan yang bukan pekerjaan dia. Gimana sih, lo paham nggak? Kayak orang bego gitu. Biar kelihatan kerja aja. Biar kelihatan kerja, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya Singkat cerita sampai akhirnya ya udah. Sekarang gue lepas. Gue nggak mau nerima orang yang seperti itu. Gitu. Intinya gini, nggak ada ilmu. Ketika dia belajar tuh nggak ada ilmu. Terus gue tanya, lu sekolah ngapain aja? Dia sekolahnya cuma ikut-ikutan temen. Gitu. Karena kalau kata gue bilang, sekolah itu sesuai selera hati lu deh. Gitu. Jangan kayak gue. itu kan memang salah satu ini ya, apa namanya, ibaratnya satu kesalahan yang kita lakukan waktu itu gitu ya. Iya, itu jujur itu kesalahan banget itu yang gue lakuin waktu itu. Itu dia cuma ikut-ikutan temen. Jadi sekolah tuh sekedar sekolah, ikut-ikutan temennya bisa otomotif, dia sekedar ngikut-ngikut doang, tapi ilmunya nggak ada. Gitu. Akhirnya ya udah, itu gue lepas. Karena berpengaruh buruk ke bengkel gue. Iya pasti. Gitu. Iya kan? Kualitas kan. Kualitas kita menurun gitu. Sebenarnya itu sesi jauh. Sebenarnya gue masih ngebahas yang sebelah sininya dulu nih tadinya. Cuma ya gue singkat cerita, gue lepas. Gitu. Bertahan berapa lama dia? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Oke. Terus flashbacknya, kita lanjut nih ceritanya ya. Lanjut. Oke. Itu jadi waktu itu balik lagi ke bengkel apa namanya, bengkel perlampuan. Itu kan cuma gua sama ada satu di Pagebangan di daerah sini gitu. Itu dia fokus juga kayak gua, fokusnya tuh ke perlampuan juga kayak proyektor itu yang bulat itu. yang bulat itu yang kayak proyektor infocus. Nah, itu hasil cahayanya kayak gitu. Dia pantulan dari pantulan ke mangkok itu kaca pembesar gitu. Iya, jadi dia pantulkan. Nah, itu dulu kita mainan itu. Gitu. Zaman-zamannya belum sekarang tuh hype-nya itu biled. Biled. Ya, kita masuk ke ini ya. Dulu tuh zamannya biled. Sekarang itu zamannya biled. Dulu zamannya itu perlampuan itu masih HID, masih lampu-lampu halogen. Tahu ya halogen ya, terus lampu-lampu biasa gitu ya, yang LED biasa, yang nggak se-hype sekarang, yang seterang-terang sekarang gitu. Dulu tuh masih yang biasa-biasa. Itu kalau bisa dibilang itu saingan gue tuh cuma satu doang, si orang ini, gitu. Di sini gue belajar dari sini. Belajar dari sini apa? Ada customer dia datang ke bengkel gua. Terus dia bilang, di sana mah gini. Nah, ada perbandingan gitu. Iya. Terus aja kayak banyak akhirnya dari customer sini ke sini dia bilang,
dari sana gini. Akhirnya gue pelajari, oh oke, di sana gini gitu ya. Akhirnya kesalahan-kesalahan yang ada di bengkel sini Lu perbaiki. gue perbaiki. Bagus tuh. Gue perbaiki. Keren itu. Terus Strateginya bagus. ya itu tanpa gue menghancurkan ini Iya. si bengkel ini. Tanpa Gitu. menjelek-jelekan. Tanpa menjelekan kompetitor. Karena gue tahu semua itu butuh proses. Dan gue sadar, gue juga belajar, gue juga butuh proses, gitu. Gue nggak mau ngejelekin bengkel orang. Akhirnya gue bilang, oke, bawa sini kita coba cek dulu, gitu. Gue bilang selalu seperti itu. Akhirnya yang dari sini lari ke sini semua, ke tempat gue semua. Akhirnya gue sempet naik banget itu, banyak customer sampai nggak ketampung, sampai gue bingung. Oke, ini kita harus bookingnya. Oh, nanti hari ini booking, hari ini gitu. Jadi gue tata tuh customer gue tuh, nanti hari ini datang ya, hari ini datang terus seperti itu. Terus akhirnya, alhamdulillahnya ini nggak ada. Dia ada Gue yang customer. naik. Lu yang naik. Gue yang naik di saat itu. Alhamdulillahnya gue naik. Semua ini butuh proses, Betul. ya kan? Dari lampu-lampu yang tadi gue bilang, akhirnya muncullah produk-produk baru. Ya, produk-produk yang sekarang namanya billet. Oh, billet. Nah, ketika muncul, sebelum billet itu ada namanya billet juga, tapi cabutan dari mobil-mobil ini, mobil-mobil apa namanya? Eropa. Mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Pajero, Fortuner kalau nggak salah nggak pakai deh. Nggak pakai. Proyektor tuh ya waktu itu kalau nggak salah Pak. Yang pakai tuh BMW. enggak ini Fortuner kalau nggak salah. Fortuner apa Pajero ya? Pokoknya itu ya. Gak hafal gue. Nggak apa ya? Tahun berapa dulu itu? Tahun berapa itu ya, makanya itulah. Itu dari lampu aslinya mobil itu lagi hype-nya itu dicabutin. Dari yang rejectan, dapat barang lelang dari distributor ya, itu dicabutin. Hasil cabutannya itu lagi hype-nya itu dipasang ke motor. Hype tuh naik tuh di saat itu. Nah, gue juga gak mau ketinggalan dong. Udah ikutan itu. Gue juga gak mau ketinggalan dong. Akhirnya yang dari HID itu gue juga ikut. Oh oke, coba gue ikutan deh pakai lampu billet dari copotan mobil. Billet itu proyektor tapi pakai LED gitu ya, billet itu. Nah kalau ini kan kalau proyektor lama itu pakai HID. Masih pakai HID. HID itu dia masih pakai bohlamnya itu dia di dalamnya tuh ada semacam gas, kayak gas xenon gitu. Dia nyalainnya itu dia harus pakai balas. Nah balasnya itu yang dari 12 volt ke balas, terus dikeluarin ke bohlam itu berapa ribu volt gitu. Jadi dinaikin voltnya. Jadi dari 12 volt dinaikin ke berapa ribu volt gitu untuk nyalain si ini. Kalau kita langsung di si lampu ini dinyalain ke aki yang 12 volt itu gak bakal nyala. Gak bakal nyala. Akhirnya perpindahan lah. Kita ini kan retrofit ya. Retrofitnya itu dulu tuh karena pakai HID itu moncongnya panjang. Kalau lu pernah lihat proyektor HID itu moncongnya panjang. Di belakangnya tuh panjang banget. Jadi bisa segini lah gitu ya. Harus harus dihancurin ininya segala macam. Nah, harus dihancurin si batoknya segala macam. Akhirnya terus kita dulu nge-retrofitnya itu sistem cor. Kita pemain lama, kita mainnya cor. Sekarang banyak pemain baru yang suka ngeledekin yang pakai cor. Padahal itu enggak, itu persaingan bisnis. Bener. Enggak, memang ada teknik lain selain cor ya. Selain cor, kalau untuk zaman dulu nggak ada. Pemain baru sekarang dia tekniknya pakai apa? Propernya. Pemain baru kan sekarang mainannya pakai ini billet. Enggak. Billet itu pendek. Ketika pendek itu kita retrofitnya pakai PVC sekarang. Bisa PVC, bisa apa yang Emang lampu-lampu gitu nggak panas? Nah, panas banget kan? Panas banget. Nah, selain PVC itu apa sih yang dicetak jadi gelas gitu tuh? Oh, 3D printer. 3D printer. Ada yang pakai itu. Dulu kita pakai ngecor, ya kan. Nah, terus keluarlah yang tadi gue ceritain tadi billet, akhirnya cuma pada pakai billet. Nah, pakai billet proyektor dari dari mobil juga masih pada ngecor. Ngecor juga masih sebenarnya tiap bengkel beda-beda tekniknya ya. Akhirnya keluarlah billet yang aftermarket.
Yang sekarang ini orang ini udah pada tahu lah bilet-bilet itu seperti apa. Nah, ini muncul, si bilet ini muncul, ini ditinggalin. Ya yang HID ini ditinggalin kan. Akhirnya oke, gue mau gak mau ikut juga ke sini. Kejar langsung. Nah, di sini era bilet ini yang ancur-ancuran. Kalau menurut gue, ancur-ancurannya dalam segi persaingan bisnis. Memang dari persaingan bisnis untuk meningkatin bengkel bagus, ya kan? Bengkel itu jadi rame, ya kan? Tapi di era sini ini gue ngelihatnya, wah ini persaingan bisnis karena bilet itu yang gue bilang tadi gampang. Gampangnya itu karena dia posisinya kecil, memang panas, cuma bilet itu ada kipasnya. Ada kipas pendinginnya. Kalau si HID itu enggak. Dia murni begitu aja udah panas banget, dia udah bisa meleleh lah bagian reflektornya. Nah, kalau HID bilet itu ada kipasnya, jadi ada pendinginnya. Terus sekarang tekniknya pada pakai retrofit. Retrofitnya ini retrofit cor, ini yang sekarang bilet retrofit plastik. Biasanya dari PVC, dari bahan-bahan plastik atau dari tadi 3D printing. Ya, biasanya kayak gitu. Sekarang tuh udah lebih mudah. Tapi semenjak gua bukan gabung ya, tapi gua bikin gua ngikutin perkembangannya, terus gua ngelihat di TikTok, gua buka TikTok, gua ngelihat perkembangannya, wah gila. Ini persaingan bisnisnya bagus. Tapi kalau di TikTok itu pada hujat-menghujat. Gila. Jadi gini, di bengkel ini bikinnya begini, di bengkel ini bikinnya begini. Tiap bengkel kan beda-beda. Iya dong. Ini nyerang ke sini. Bengkel itu begini, ini bengkel ini. Yang tadinya rame, sepi, lari ke sini. Tapi dia nggak sadar, dia ketika ngejelekin orang, di sini ada lagi yang ngejelekin ke sini. Iya. Itu yang gue lihat sekarang tuh, wah ngeri banget. Karena TikTok itu tahu sendiri, orang-orang warga TikTok itu kan cepet terhasut. Iya benar, cepet terhasut, akhirnya saling serang. Di bengkel gua nggak mau kayak gitu. Gua menghindari itu, gitu. Gua nggak mau. Stop, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Karena gini, gua ada mekanik. Ya handal juga lah bisa gitu, dalam otomotif tuh bisa, bongkar-bongkar mesin bisa. Dia sempat nemu ada customer masuk ke bengkel kita, dikerjain sama dia, terus dia bilang, wah iya bengkel itu mah begitu. Setelah beres ini, gue bilang, Cuk, udah sih Cuk, jangan kayak gitu. Lu nggak sadar kalau lu ngejelekin bengkel sana juga bisa ngejelekin bengkel sini. Gitu. Udah nggak usah kayak gitu. Udah kita mah fokus ke kita aja. Tingkatin kualitas pelayanan yang kayak gitu kan. Hasil. Jujur ya kan. Penting jujur deh gitu. Hasilnya pokoknya harus bagus. Ya nggak harus bagus, yang penting setidaknya tidak jelek-jelek amat. Gue bilang gitu ya. Kalau ngomongin hasil kerja bengkel itu, gua paling karena gua sebenarnya orangnya agak perfeksionis. Gimana jadi, tuh? Kayak kalau ada orang bengkel itu ngebongkar kadang seenak jidat dia itu ya. Tahu bongkar. Aduh, agak kesel gua. Iya. Karena gua tuh orangnya ya perfect gitu ya. Jadi kalau ada pernah gitu kan gua ngelihat ke bengkel teman gua gitu. Dia tuh rapi gitu. Pekerjaannya tuh rapi, hampir nggak kelihatan kayak udah habis dibongkar gitu. Ya nggak tahu ya dibongkar apa enggak. Tapi benar. Soalnya turun mesin dia. Motor gua turun mesin waktu itu gitu. Tapi rapi banget gitu. Iya. Setelahnya juga bersih. Itu gua puas banget gitu loh. Kenapa? Karena memang mungkin karena guanya memang perfeksionis ya. Jadi gua ngelihat sesuatu yang kayak asal-asalan dibongkarnya atau ya kadang kan orang bengkel itu suka ya buru-buru atau biar cepet gitu kan. Baut pada kemana-mana, udah dicariin sama dia nggak ada, ya udah dibiarin aja gitu. Gue pernah ngeliat, ini motor gue bautnya pada kemana? Bener.
Kadang gue kurang suka gitu. Ya, paham gue kayak. Iya, kalau gue sih lebih proper memang kalau bengkel itu yang pekerjaannya rapi gitu. Ya tadi kata lu itu kan harusnya kan meningkatkan itu pekerjaan rapi. Karena gue suka ngelihat itu kayak di luar negeri kok kerjaannya rapi banget ya. Kayak sesuai Bersih prosedur gitu. itu bersih gitu kan. Bener-bener. Bersih, ini digeser, ini 5S kan. nya dipakai Ini gitu. ditaruhnya rapi gitu. Iya. Kata gue enak amat ini gue nontoninnya aja enak kan gitu. Tapi kan di mana? Tadi lu bilang luar negeri. Itu setahu gue ya, di luar negeri itu harga spare partnya murah. Murah. Tapi biaya mekaniknya yang gila. Nah itu maksud gua, karena kan memang jasanya bro, pengalaman. Tapi kita nggak bisa bawa ke Indo. Iya, jangan videografi editing dibayar RP 0 kan. Oh, kasus yang kemarin itu. Gua lihat tuh kasus itu tuh. Ya, yang pasti kan menurut gua kan mekanik itu kalau kerjaan dan pengalamannya udah oke kan, harusnya ya ini gitu memang dihargai. Iya, gitu. betul. Ya sekarang kan kebalik ya, karena memang kebanyakan mekanik itu ngambil untungnya di barang gitu ya kan, gede ininya, jasanya dikecilin gitu. Karena memang ya orang kita mah jasa kegedean itu kayak enggak ikhlas gitu. Gua memang ini gitu apa namanya memahami hal itu gitu. Tapi kan kalau menurut gua kalau memang pekerjaannya rapi, kenapa enggak ya gua kasih ini gitu. Itu bagi orang yang paham ya. Nah, itu. Tapi ada aja yang kita udah kerja, udah ngelakuin serapih mungkin, ditawar. Itu gua hatam. Gua kenyang banget gitu nerima yang begitu. Sebenarnya kan makanya kenapa kata gua tadi yang akhirnya kan mekanik mungkin kan kata gua mungkin mengambil akhirnya ya lebihan dari spare part atau apa ya karena jasa tadi itu kurang dihargai. Betul, ya. iya. Harusnya betul. coba gua kasih murah nih lo ini gitu kan, tapi jasa ini gua rapih banget nih ngerjain kan gitu. Sedetail mungkin nih gitu kan. Ya lu hargain lah gitu kan dengan pekerjaan pengalaman gua itu gitu dong. Harusnya begitu. Gue itu yang kalau ngomongin soal kayak gitu tuh kenyang banget. Gue ada yang ngutang, ada yang Waduh, sampai ngutang segala. Wih, sampai nggak bayar. Aduh, itu mau motor yang Sampai nggak bayar. Ada nggak motor yang gak diambil sampai hari ini? Enggak ada ya. Paling lama itu berapa bulan gitu. Tapi pernah. Pernah berapa bulan gitu. Pernah? Enggak paling enggak nyampe setengah tahun lah. Ya nyampe. Tapi 5 bulan mah ada kali ya. 5 bulan ada. Ada. Ya, lumayan itu juga. Karena enggak ada ininya gitu. Iya. Gitu. Tapi kadang gue juga berpikir ya, nggak ada duitnya tapi masuk ke bengkel itu gimana ceritanya gitu. Pertama, biasanya orang kayak gitu tuh orang yang kenal. Nah, gitu. Gue juga gitu nih. Nah, masalahnya ngegampangin, bro. Nah, kalau gue tuh lebih seneng gini, customer gue jujur aja itu 90%-nya dari luar, nggak ada yang dari komplek. Dari komplek itu paling 10%-nya. Yang sering gue nemuin di komplek itu, kalau ke bengkel gue itu maaf ngomong, ngutang. Kalau nggak ngutang, nawar. Kalau nggak nawar, dia bayar, tapi setengahnya itu lupa, hilang. Gitu. Hilang udah gitu aja. Nanti ya gitu. Nanti ya. Sampai sekarang banyak. Yang ngutang-ngutang pun banyak sampai sekarang nggak balik lagi. Itu karena apa? Faktor kenal. Gue lebih baik nerima customer yang dari luar nggak kenal sama sekali, yang lebih menghargai kita gitu. Pekerjaan itu lebih enak, gue lebih leluasa. Leluasanya dalam arti, oke, gue harus rajin, gue harus perfeksionis dalam segi pekerjaan gitu, supaya apa? Supaya orang luar tuh balik lagi. Itu yang gue terapin dari dulu. Selama ini tuh gue kayak gitu. Makanya orang-orang ngenal ke guanya kalau gua ngeliat di itunya di gua tuh ada YouTube ada Google apa namanya? Google apa tuh? Google Site yang buat apa nih? Jadi buat apa? misal Fana Motolet muncul Fana Motolet, terus ada SEO. Bintang-bintangnya gitu tuh. Ini Google Maps. Ulasan. Google Maps. Nah, itu Maps. ada yang bilang ininya ramah katanya gitu, pelayanannya ramah. Ini gue ya memang harus gitu. Kita tuh harus ramah gitu, harus melayani customer kita tuh sepenuh hati gitu, harus sepenuh hati kita layanin
ya segala macem lah kayak gitu. Yang penting customer kita puas. Ya balik lagi, gue dulu nggak pernah ngambil untung dulu, nggak pernah mikirin untung gue berapa, enggak. Yang penting customer datang, pelayanan puas, gitu. Anda puas, kami lemas. Gitu. Iya bener kok. Bener. Gitu. Iya. Apalagi kalau udah ngebokain ya kan, apa namanya? Effortnya banget kan kalau apalagi bongkar belah mesin kan. Udah ngebongkar Totalnya ampun, udah ngebongkar CVT itu kan. Nah, Productivity. udah repot kan dulu debu CVT tahu sendiri kan kalau disemprot jus muncrat gitu kan. Ya tahu sendiri kan muncrat kayak gitu. Itu masih nggak dihargai, masih ditawar itu. Masih ditawar banyak banget. Ya. Gue tuh udah kenyang lah pokoknya yang namanya hutang, terus apa namanya yang tadi gue bilang itu gue udah kenyang banget. Komplain customer itu udah gue kenyang banget. Di komplain, gue nggak mau, gue setiap di komplain nih, ada masalah apa gitu, itu selalu gue ganti rugi. Walaupun orang yang nggak minta, gue selalu ganti rugi. Supaya apa? Supaya orang tuh puas. Ya, supaya orang tuh puas, nggak apa-apa ganti rugi sebanyak apapun gue ganti. Gue sering kayak gitu. Walaupun masalahnya bukan dari gua, masalahnya dari mekanik gua, gitu loh. Masalahnya dari mekanik gua, bukan dari gua pribadi, gitu. Karena setiap orang kan, setiap mekanik punya keteledoran masing-masing lah, ada masalah lah pasti, gitu. Ada kesalahan masing-masing lah pasti ada gitu, kayak gitu. Itu gua selalu mengganti rugi supaya apa customer gua itu selalu puas. Dan akhirnya ternyata memang dia balik lagi. Nah, gue menganggap sih, oh oke, dia puas nih sama pelayanan gue, oke. Akhirnya gue pertahankan, akhirnya jadi customer tetap. Iya. Jadi seperti THR itu. belum kemarin? Enggak. Malah pada minta THR customer gue. Lebih bingung gue mau ngasih apa gitu. Ngasih ini aja kue kecil itu udah seneng customer lo. Ini ada sih yang gue kasih kue ada. Iya. Ada. Gitu. Ya kan memang kalau udah urusan bisnis kan biasanya kalau yang merasa, gue nih customer setia gitu. Iya, pasti minta THR. Gue pengen reward lah apa gitu. Iya. Mungkin Banyak yang duit gitu. gue udah habis berjuta-juta nih kalau. Iya. Bener. Ya gue juga udah kerja buat lu kan gitu. Iya. Ya luar biasa. Berarti udah berapa tahun berjalan dari mulai 2000 pokoknya pas gue buka YouTube deh. Pas gue buka YouTube itu 2016. udah mulai lu mulai apa namanya? Oh udah nih, gua ini gitu. Iya, tapi dengan menentukan berproses gitu. yang tadi gue bilang gue cuma punya etalase, nggak punya apa-apa gitu, Ya, nggak tapi- punya kunci-kunci lengkap. Tapi kan setelah apa? Pas pertama kali punya etalase itu kan masih gawe kan lu? Masih gawe. Masih gawe masih kan? gawe. Ya berarti kan belum memutuskan gua mau apa all in nih di sini gitu kan. Iya, Belum iya, nih, belum. gua belum. Belum. Tahun berapa itu udah mulai? Udah gua pokoknya di sini aja. Fokus ke situ. Fokus ke ininya ya. Bengkel. Mungkin setelah nikah ya. Setelah nikah. Setelah nikah itu gue buka bengkel nih gitu. Gue buka bengkel nih. Di tahun berapa itu masih ingat nggak? Oh nggak inget gue. Udah lama loh. Udah lama banget. Nikah itu 2018 apa ya? 2018. Ya 2018 nikah itu. Mulai ya katakanlah 2018 sudah mulai. Oke, gue buka. Itu masih perlampuan. Masih 2018 itu masih perlampuan lah. Masih perlampuan. Nah, mulai ke mesin itu karena yang tadi gue bilang gue dapet customer minta turun mesin, minta belah mesin langsung itu motor Scoopy kalau nggak salah. Mulai oke, kalau gimana kalau selain perlampuan, selain pokoknya akhirnya ya udah gimana kalau mesin juga gue ini deh. Gue ambil juga gitu. Akhirnya mulai itu ada mesin, mesin. Nah, gue terimain ini pekerjaan mesin pokoknya gue terima lah. Servis itu gue terima. Nah akhirnya gue punya teman yang bisa, akhirnya gue tarik. Gitu akhirnya yang dia bantuin sampai sekarang akhirnya. Soal permesinan, tapi soal kelistrikan nggak mau, soal perlampuan nggak mau. Ya kan dia ada fokus di lu. mesin. Iya, Perlampuan kan ada lo. Yang kelistrikan berarti. Ibarat Iya, saling Kelistrikan melengkapi. belum dapat. Iya. berarti. Hah? Kelistrikan belum dapat orangnya. Kelistrikan untuk ini, gue masih ngebimbing ada. Jadi kalau sekarang sih gue lagi ngebimbing si Gen Z ini. Gen Z yang baru loh ya, bukan yang tadi. bukan yang tadi lo Bukan, beda lagi. Beda. Itu lagi gue bimbing dan gue lihat prospek ke depannya nih kayaknya ini orang nih paham yang gue bilang. Intinya kalau gue sih ngajarin gini, ini begini gini. Terus dia, oke. Dikerjain, jadi nggak banyak tanya, dikerjain. Oke, jadi.
bisa berarti ini bisa jadi potensi, gue bilang. Ya udah akhirnya karena tadi gue bilang tadi gue kan masih berdua, yang gue kelistrikan, si teman gue bagian permesinan. Akhirnya mulai dari situ tuh mulai gue kembangin. Oke, kita mikir-mikir oke, kita buka chat aja. Akhirnya kita ngembangin jadi dari kita bisa bagian perlampuan, permesinan, ngecat body. Kita ngecat body juga, remap ECU ya kan. Terus sekarang nih karena gue lagi hobinya ngetrail nih, lagi trabasan gitu ya. Tadi siapa tadi? Faris. Itu dia ngetrail. Balap dia, Balap ya. Oh, pembalap ya. Tapi balap road race gas track trail juga gitu. Nah, itu sekarang lebih ke karena gue hobi trail sekarang, akhirnya gue sekarang bikin nerima custom frame untuk motor trail. Jadi motor apapun yang mau dibikin trail kita terima. Berapa biayanya? Gitu. Mau bikin? Sangat tertarik beliau ini. Asal lu tahu, asal lu tahu, gue punya motor hijau tuh waktu itu ya. Itu tuh udah pengen gue modif. Jadi trail, tapi yang full body monosok. Itu udah gue pengen gitu. Jadi udah gue kumpulin, berapa sih kata gue, udah gue foto-fotonya itu udah gue simpenin katakan biar gue kasih lihat gitu. Cuma gue juga nggak kepikiran sama lu ya. Karena gue ingatnya lu tuh lampu gitu, spesialisnya lampu. Spesialis lampu. Iya, kalau sekarang udah tahu. Ya bisa lah ngobrol. Bisa. Karena gue nggak bakal nawar, minta diskon paling. yang penting motor jadi ya kan, pelayanan puas. Nah, saya lemesnya doang dapetnya jadinya. Gitu. Ya akhirnya itulah kita terima. Nah, itu kita menerima untuk perlampuan itu nggak cuma motor doang ya. Jadi kita nerima mobil juga, perlampuan mobil. Cuman banyak yang orang-orang yang ngedoain kita. Gini, kita terhalang sebenarnya dari budget ya. Karena budget bikin sewa gedung itu kan lumayan mahal. Pasti. Akhirnya gue bertahan di tempat gue sekarang ini. Yang alhamdulillahnya pun sampai sekarang nggak ketampungnya tuh banyak yang mau masuk tapi gue nggak bisa ngerjain. Karena kan ngantri ya. Kelistrikan itu kan pelan gitu ya, harus diurut, pusing ya kan kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang ngedoain. Yaudah nih gede ini bengkelnya katanya, banyak banget yang ngedoain. Cuma memang karena gue masih berproses. Gue masih tahap awal. Walaupun gue dari beberapa tahun yang lalu gue masih menganggap gue ini masih berproses, masih belajar. Gue masih pengen belajar di titik ini dulu. Ya mungkin nggak menutup kemungkinan gue pengen buka yang lebih besar lagi, cabangnya lebih. Entah memang gue harus buka yang lebih besar. Karena gue harus menampung mobil-mobil itu. Gitu gue harus nampung. Karena selama ini gue masang lampu itu di depan rumah, di depan bengkel. Kan rumah gue nih kan dijadiin bengkel. Ada itu yang lewat orang. Nah, kesilauan tuh. Sering tuh kita main dim-dim, main lampu tembak, tek gitu. Dari sana tuh ngomel, marah-marah. Dia balas nembak. Masalahnya kan, ya gimana? Kita kan lagi ngetes lampu. Ya, ngetes ini mah, bukan sengaja nembak. Bukan mainan, bukan karena kita lagi ngetes, lagi nyeting. Harusnya lu umumin dulu. Ini mah mau ngetes. Iya, ada aja yang ngomel tuh ada. Ya, pastilah. Emang gitu. Kalau kita buka usaha di satu tempat masih tempat tinggal gitu, pasti ada sih komennya. Iya. Karena kan pasti. Memang iya tempat tinggal gitu ya kan. Ya kita juga doain ya, Katir ya, kita doain agar ya lebih berkembang lagi ya kan. Walaupun tadi masih di rumah situ tapi cabangnya banyak gitu. Cabang ini untuk motor, ini khusus untuk mobil. Bener. Tapi sebenarnya kitanya nanti semoga kita diundang kan gitu. Cocok. Tapi gini. Tapi sebenarnya waktu itu gua jadi di Maudi. Diskon. Tapi ngomongnya diskon. Ya, diskon 0,5%. Nih, tapi gini. Sebenarnya gue punya cabang waktu itu. Oh, sempat. Jadi gue ada temen sekolah waktu itu. Yang tadi gue bilang ban. Oh, yang tadi yang ban. Dia supply ban. Dia supply ban. Terus waktu itu zamannya kalau lu tahu nih yang zaman-zamannya Tailuk.
Tailuk-tailukan itu ya. Dulu zaman-zamannya tailuk itu ada yang knalpotnya begini, ada yang tameng knalpotnya begini, terus apalagi banyak ya, variasi-variasi tailuk kan banyak. Akhirnya buka cabang di PCI. Di tempatnya dia. Dengan bawa nama bengkel gua. Wih, laku tuh waktu di saat itu tuh laku di tahun-tahun itu tuh rame. Terus kita ada kesalahan. Kita nggak belajar. Waktu itu kita nggak belajar gini. Setiap otomotif, tren otomotif itu paling bertahan berapa tahun doang. Nah, nanti tahun ini zamannya Tailuk, tahun ini zamannya ini nanti ini gitu kan. Sekarang aja udah beda lagi. Iya, udah beda. Ya kan? Sekarang tuh trennya apa ya? Vietnam ya? Vietnam style atau apa gitu. Pokoknya pokoknya udah setiap ini tuh beda. Temen gua waktu itu dia nyetok barang banyak banget. Ya, dari knalpot segala macam, shockbreaker segala macam. Memang laku waktu itu. Knalpot tahu nggak? Ya. Itu temen gua tuh nyetok banyak dan nimbun ya? Enggak lah, ditimbun gimana? Nimbun itu. Itu karena kita ada peralihan dari tren ini terus ke tren ini. Barang ini nggak laku. Sampai sekarang mandek ada di gudang. Kita dulu nggak belajar. Di diskonin Cuci gudang. Masalahnya udah nggak zaman. Udah nggak ada yang mau. Ya sebenarnya kalau udah eranya udah lewat itu ya gak ada peminatnya. Nah, sama halnya kayak kalau dulu mah ada apa motor siulan itu tuh. Iya, bunyi. Iya. Motor metik tuh bunyi kalau itu juga kan sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada udah. Mungkin ya karena akhirnya tren itu jadi norak banget sih. Akhirnya pada dicopotin semua. Iya bener kayak gitu. Akhirnya barang yang itu udah mandek. Tapi lo juga ada yang kayak begitu? Apanya? Barangnya? Iya, maksudnya nyetok barang yang memang lagi ada kayak dulu kan zaman-zamannya lampu tembak itu dia kan gue nyetok lampu tembak itu dulu tuh zamannya begini. Model kotak, terus ada lampu namanya kre sekarang mah. Apa dulu mah namanya kre, terus apalagi itu namanya gue lupa dulu tuh. Itu sekarang nggak laku. Karena trennya sekarang kalau sekarang pernah lihat lampu D2 laser, yang kayak gitu-gitu tuh yang di vario-vario yang di kolong-kolong itu yang warna kuning tuh di kolong itu D2 laser itu sekarang trennya kan seperti itu, gitu. Itu banyak gue juga lampu-lampu yang nggak kejual banyak, itu yang karena trennya udah lewat, gitu. Ada banyak. Itu makanya kita harus ngelihat pasar, pasar tuh trennya apa sih gitu. Makanya gue selalu ngebatasin stok barang tuh selalu nggak banyak. Jadi misal gue nyetoknya misal 10 piece. Ya, misal udah kejual 5 baru tuh gue stok lagi gitu. Karena takutnya di minggu-minggu ini ada yang masang di 5 itu malah gue kehabisan total. Akhirnya gue stok lagi 5. Jadi setiap setengah stok gue stok lagi gitu. Jadi nggak langsung stok nggak langsung banyak. banyak tuh enggak, karena gue menghindari kesalahan yang kemarin gitu. Karena gue sadar tiap tahun trennya tuh beda-beda. Yang gue pikirin itu bengkel di sana tuh kok bisa gitu ya. Iya kan? Bengkel-bengkel di ini duitnya kuat, bro. Duitnya kuat. ini barang ini pasti dibuang kemana? Gue bingung gitu. Barang yang mandek itu pasti kalau spare part. Spare part itu barang hidup. Ya, karena kenapa barang hidup? Barang hidup itu pasti ada yang rusak. Pasti gitu. Motor pun nggak semuanya cepat ganti baru kan. Iya. Spare part masih tetap spare part. Kecuali yang tadi gue bilang variasi. Kalau variasi itu, aduh udah jangan ini deh, jangan hati-hati lah. Kalau kita sebagai di manusia itu kayak baju gitu ya. Ya, kayak baju kan. Fashion itu pasti ada trennya aja. Ada trennya. Kayak kasusnya TikTok apa itu pakai skena diledek segala macam ya trennya udah beda kan. Kemarin itu skena kok ngomongin baju ya. Pokoknya tren itu beda lah ya, pokoknya beda ya tren lah gitu ya karena memang bisnis lampu juga masuknya ke tren dan variasi. Iya, betul. Modifikasi. Betul. Gitu. Sedangkan setiap tahun pasti beda. Iya, yang sekarang lagi tren banyakin lampu, besoknya trennya nggak usah pakai lampu kan gitu. Ya gelap dong. Bahaya, datang ke polisi nanti. Nah itu. Kita nggak tahu tren.
Tapi ngomongin tren, ada tren yang lebih baru juga, Riz. Apa? Tren minuman seger dari seseger itu. Mantep. Ini gue minumin nih, tinggal Setengah. mantep banget. Seger banget nih. Tadi gak ada kejauhan nih gue iklannya. Kayak makan ngobrol. Ya pasti kalau lu tadi udah minum ya. Iya. Ini di samping ini dan ini kita juga punya banyak varian, Riz. Apa tuh? Iya, kayak ada hibiscus, summertime, tropical sunset, tropical purple, Nah ini sama aja dengan yang lu minum. Tropical Oh, yang ini, purple. yang Iya. ini. Oh, oke. Enak sih, seger loh. Seger kan? Gue nih sekarang ini pilek tapi minum ini kayaknya enak banget, Enak kan? seger gitu. Asal lu tahu ini gulanya bukan gula ini, Bro. Bukan gula pasir. Gula apa? Gula singkong. Loh, gimana tuh? Wah, keren. Gue nggak tahu ada gula singkong. Jadi ini juga baik untuk yang ya lagi menghindari gula lah gitu banyak. Wih, Karena ini serius bukan gula pasir. Ini dari gula singkong. Lu singkong. Keren. Pas buat gue yang lagi diet. Wah iya dong. Tapi tetap manis loh. Manis dong. Karena gulanya gula singkong. Selain ini, ya selain kita nih minum yang segar-segar, ada juga Ada kita juga ini. produk yang namanya Gipang Singkong. Sering makan Gipang? Sering dikasih lu dulu. Enggak, lu makannya Gipangnya Gipang ketan kan yang putih. Iya. Nah ini Gipang Singkong. Oh beda. Beda dong. Beda. Beda dong bro tuh, lihat. Beda kan? Oh itu singkong ya? Gipang Singkong. Lu cobain. Iya. Mantap. Dicoba. bener. Silakan. Susah ya. Ini produksi sendiri? Ini produksi UMKM UMKM Cilegon. Kota Wih, Cilegon. mantap banget. Produksi mana ini? Ini dari Gipang Singkong Dapur Waepong. Wih, Dari Pasir Antap. Udah. boleh nih? Boleh. Wih, Gimana? kita cobain. Gimana? Ya. Makan ya. Lo kayak singkong yang ketat ya? Hah? Enak ya? Enak kan? Enak. Gimana rasanya? Ada asam-asamnya karena memang ada ekstra asamnya. Iya. Kalau lu biasa makan gimpang kan yang putih kan? Iya, yang putih. Nah, yang putih kan. Kadang kalau kita makan gimpang yang putih itu suka nggak kita makan, putih-putihnya kita makan atasnya. Kalau ini enak kan? Beda kan? Ini singkong. Singkong. Kok nggak rasa singkongnya nih? Enak lebih. Ya kan? Ini juga gula singkong, tapi rasanya kok manis enak ya. kan? Seger lagi. Tapi ini gimana cara prosesnya? Bisa jadi Ya ada lah kalau ada ya prosesnya. Nanti ada di video-video kita yang lain itu kita udah pernah ngegerebek juga begini nih apa gimana? proses produksi dari minuman seseger itu. Oh, saya belum nonton. Bisa lihat di playlist itu. Oke, siap nanti gua lihat. Baru tahu gua soalnya. Selain ini juga ada kita yang latte-lattenya kayak ini blue latte, ini Ya, black ini sesame, gitu. Black Ada sesame. yang coklat juga. Jadi selain yang karena kalau yang produk-produk ini kan mengikuti anak-anak yang muda. sekarang, Oh, yang Gen Z. suka yang Gen Z. latte-latte gitu ya kan, Betul, yang ya. latte-latte. Ada kita produk yang latte-lattenya, ini yang segar-segarnya. Segernya. Ini Jadi ini ada serehnya. kemasannya ini doang apa? Ada ini? yang ini juga ada. Yang pouch juga ada. Gua yang kira ini juga ada. masukin sendiri. Berarti ada 2 kemasan. Iya. Ada 2 kemasan. Ada 2 kemasan. Ada kemasan. Ada 2 kemasan. Dua varian kemasan. Cocok ya buat ini buat jalan-jalan. Oh gitu iya ya. dong. Iya. Ya, simple. Apalagi mudik kan, Simple lu ini. mudik kan. Mm-mm. Mudik tuh bawa ini nih. Oleh-olehnya. Iya. Cocok. Iya. Gua kan mudiknya ke Sumedang. Nah, Wajib beli ini. wajib dong. Di Mau Sumatera beli nggak ini ada, di kan? mana? Bisa pesan melalui nomor yang ada di bawah di deskripsi dan juga bisa ada di Umah Juara di Cilegon Center Mall. Oh Di iya. lantai iya, 2. iya. Di lantai 2. Oh iya. Enak. Karena Bawa pulang. Mantap. nggak ngomongin Gen Z tadi itu ya kan ada potensi. Kita kata tutup lu. dulu melempem. Nggak usah sambil dibilang. Oh iya. Dia nggak akan melempem. Oh aman ya. Aman. Oke lanjut. Ngomongin Gen Z tadi kata lu itu ya kan mekanik lu ada yang Gen Z yang berpotensi gitu. Ya gua juga ada men ini. Nah. Gen Z yang berpotensi kan. gitu. Cocok. Cocok kan. Cocok. Dari tadi belum nanya, cuma nanya. Nanya tentang apa tuh? Nanya apa nih? Ya, dia ini juga berpotensi gitu karena dia
Kalau kita kan sebenarnya dulu tuh modal mau aja kan Riz ya. Gua mau, gua suka gitu ya. Iya. Jalan, gua coba gitu kan. Kadang memang anak-anak yang sekarang tuh harus agak didorong dikit gitu ya kan. Iya. Lu mau enggak, yuk. Perasaan kata gua juga gua nyari guru perfilman tuh sulit banget kata gua. Nah, ini kan gua buat nih ya kan gitu, komunitas film yang ibaratnya wadah gitu. Iya, ya iya, kan. iya. Mengapa kalian yang pengen sefrekuensi sama kita juga nggak masuk sih gitu. Iya. Kan kadang gitu. Tapi ya tadi itu gitu ya kan. Beda zaman jadi kita yang harus mengikuti. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya kita yang harus mengikuti, Riz. Betul. Iya, benar-benar. Di bengkel juga begitu kan? Begitu, karena yang gue bilang tadi, otomotif itu gak ada matinya. Malah terus berkembang. Terus berkembang. Betul. Jadi harus terus belajar. Tiap tahun, tiap ini itu otomotif itu selalu ada gebrakan baru gitu. Sekarang motor listrik udah belajar belum? Ya belum. Gua harus belajar ke lu kayaknya. Elektro kan. Elektro. Gua harus belajar ke lu. Atau sekalian di bawah gitu. Kayaknya jadi mekanik gua aja. Untuk saat ini gue kalau pemrograman ngebongkar-bongkar laptop gue masih oke. Wah, cocok. Bikin-bikin aplikasi gue masih nerima. Kalau ngebongkar motor nanti dulu ya. Gua tuh kalau udah ngebongkar motor di rumah itu, Riz. Padahal cuma masang bodi kasar tuh. Bodi kasar. Ini kata gue motor semua harus dibongkar lah. Karena gue kesel ngebongkar motor itu. Karena kayak nggak bisa gitu gue bongkar ini doang dia copot gitu. Iya. Beda sama kayak gue ngebongkar laptop itu gue bongkar ininya aja udah copot semua gitu. Iya. Ini bodi harus ini dibongkar, ini mau gue tarik, ini nyangkut ke bawah. Gua, ini mana sih? Apalagi motor-motor sekarang pakai klip loh. Iya. Jadi bautnya itu sedikit, klipnya yang banyak. Itu juga bikin kesel loh. Klip itu kalau dipaksa sedikit patah. Bener. Akhirnya goblok kayak Bener. Supra ini getar. Supra bapak ya, getar. Akhirnya tangannya begini megangin. Jadi bikin batok kan. Gua dulu, kayak gitu. Supra getar kan jadinya. Bener. Ini nih yang bikin gua kesel gitu. Gua bongkar batok ya kan. Yang tadinya cuma mau masang ini akhirnya karena nyangkut gua tarik, copot, gua pasang lagi. Kok nggak kenceng ini. Nah, makanya customer gua itu dulu lebih milih gua yang ngerjain. Kenapa? Karena kalau gua bongkar yang kecil kelipan itu pelan-pelan. Itu harus teliti ya. Kita harus tahu uratnya di mana. Titik klipnya di mana. Yang dicongkel di mana. Kuncinya itu kan kuncinya di mana. Karena waktu itu dikerjain sama Gen Z sampai sobek. Itu bodi bisa sobek. Gue bingung gimana ceritanya itu. Vario itu dashboard belakang, bodi kasar. Itu dia ngebukanya gue bingung. Sobek. Orangnya lagi galau deh. Nggak tahu itu gimana ceritanya itu. Nah gue gak enak dong sama customer gue kan. Gue anjir. terus sobek lagi. Sobek. Udah yang di pasaran adanya yang Win sama ini. Gak ada yang ori. Win sama apa ya produknya itu ya? Iya, ada Pokoknya dua, kawan-kawan itu biasanya. ada dua itu. Win sama apa itu? Saya lupa saya. Iya, itu sampai sobek. Akhirnya customer milihnya gua. Pokoknya tiap yang ngerjain siapa A. Oh, saya bilang, yang ngerjain ini mekanik satunya. Oh, enggak lah. Mendingan sama A aja katanya. Bingung dong. Akhirnya enggak ada customer gue yang masuk. Sebelum gue ngerjain. Sebelum lu Turun sedangkan lu langsung lagi gitu. ngerjain yang lain. Iya. Akhirnya aduh ini gimana masa omset menurun gue bilang. Gara-gara bocah satu ini gitu. Jadi pengen punya jurus 1000 bayangan ya. Nah, itu gue sempet bikin postingan di WhatsApp atau di Instagram itu. Seandainya tubuh ini bisa terbelah jadi 1000 kayak Naruto, gue bilang gitu. Jadi gue pengen itu, aduh bisa sih kayak Naruto gitu. Jadi gue megang motor ini, yang lain megang ini gitu. Kebagi-bagi, omset tinggi, melejit gitu. Masalahnya nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau, ya udahlah gue Bismillah aja, ngikutin proses aja gitu. Tapi alhamdulillahnya customer gue pada mengerti. Akhirnya oke.
Udah sama ini sama mekanik yang ini aja udah saya latih. Akhirnya mau Harus dikerjain. tersertifikasi lu dulu. Iya. Ini udah sertifikat. Tenang Sertifikat. ada piagamnya. Gitu, ada tenang Lu harus aja. sering-sering upload foto mekanik lu ada megang piagam sudah terverifikasi lu. Sudah lolos training. Nah, Sudah lolos training, sudah tenang. tersertifikasi Ada sama dia, CEO-nya, gitu. ada CEO-nya, tenang aja gitu. Tenang, aman. Iya, jadi nggak bisa kalau belum tersertifikasi lu tuh nggak bisa. Nggak ini. bisa gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi ya kita udah ngomongin segala macam sampai ngomongin masa lalu ya, Chris ya, gila, luar biasa. Yang pasti bisnis otomotif ini luar biasa ya. Luar biasa. Naik turunnya, mengikuti tren Iya, dan betul. lain-lain, belum lagi customer, belum lagi ini segala Iya. macam. Ada nggak lu pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau misalnya gitu ya kan terjun nih ke bidang otomotif atau variasi tadi itu modifikasi gitu. Ada nggak? Ya untuk teman-teman yang baru mau mulai itu lebih baik konsisten ya. Karena kalau nggak konsisten itu naik turun pasti kita jatuh di tengah jalan. Biasanya gitu ya. Terus kalau gua saranin jangan pernah main-main sama sumber penghasilan kalian gitu. Harus Serius. Kalau lu all in jangan setengah-setengah. Iya, gitu. jangan pernah main-main deh dari sumber penghasilan kalian tuh jangan main-main deh. Gitu. Karena lu kerja aja udah berapa tahun? Sekitar berapa tahun? Kerja? Iya. Ada mungkin 10 tahun mungkin ya. 10 tahun. Setelah 10 tahun itu baru lu all in Ya. di sini. Iya. Proses 10 tahun gitu ya kan. Bukan proses yang sebentar ya. Iya, prosesnya lama. Banyak pembelajaran yang gua pelajari, yang gua resapi itu ya udah kenyang lah kayak gitu. Tapi tetap kita harus terus belajar gitu. Sampai hari ini pun. Sampai hari ini gua nggak bosan-bosan tetap belajar. Iya, tadi itu dia belum tuh motor listrik. Coba. Listrik lagi dong. Iya. Siapa tahu ada konsumen pertama motor listrik. Iya. Bingung lagi dia. Aduh. Iya, anjir, belajar lagi bener, harus belajar Tapi lagi. jangan salah lu, Riz. Motor listrik itu lu jangan sampai kesetrum. Listriknya tinggi banget itu. Nah itu yang harus gue pelajari. Itu AC apa DC ya? DC lah. ya? Iya, Oh, iya, DC. iya. Cuma Oh, iya, tegangannya DC. tinggi. Ya. Berapa Tegangannya ribu dia volt tinggi. gitu. Nyampe nggak berapa ribu tuh? Gue belum pelajari tuh. Ya gue juga belum sih. Mungkin nanti next Nah, dipelajari next lah. nanti dipelajari. Nanti kita undang lagi. Iya, boleh. Gue udah bisa motor listrik. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Iya, belum lagi nanti Hyundai itu mobil listrik. hidrogen. Mobil hidrogen. Oh ada hidrogen. Iya, udah keluar? Udah keluar. Ada loh, ikuti deh. Oh, iya, Otomotif itu ya gila lah gitu kan. Ketika orang-orang itu ngomong listrik itu adalah terbaru, Jepang itu lagi ini hidrogen. Hidrogen itu dari air. Hidrogen itu gas. Oh iya sorry. Gimana sih orang kimia ini? Kan enggak. Gue jadi keinget jadi bikin sama yang yang dari Yang air. viral di Indonesia Yang viral itu. dari bikin bahan bakar dari air. Itu kan sebenarnya sampai diundang ke ini loh, Italia loh itu. Benar nggak itu? Iya benar. Ya sebenarnya hidrogen sama oksigen itu kan kalau lu bisa misahinnya mah bisa aja. Terus kenapa yang di luar negeri sampai hilang? Apanya? Jadi ada orang luar negeri mungkin sama kayak orang Indonesia yang pakai air itu bisa bisa jadi bahan bakar kendaraan lah ya. Terus hilang tuh orang. Nah iya, itu mah. Nah, gimana tuh? Mengusik bisnis perminyakan. Nah, itu. Iya. Sekarang tuh lagi perang tuh. Harusnya dimanfaatkan orang-orang kayak gitu Iya, kan. benar, harusnya. Bener nggak? Nggak bisa dimanfaatkan. Kan biar jadi bahan bakar cadangan kan. Itu. Nggak bergantung sama Irak. Gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia mah udah banyak loh. Ada tuh Bobby Boss juga tuh. Nah ya Bobby Boss itu. Bobby Boss itu dari jerami. Dari jerami. Iya ya. Coba lu pikir kan. Bener nggak itu? Ya katanya benar. Terus? Katanya benar. Gua juga belum memverifikasi. Gue juga belum melihat beritanya secara menyeluruh. Tapi Kang Deddy Mulyadi waktu itu nggak langsung nyoba. Oh Deddy Mulyadi? Iya. Oh. Jadi kan kalau misalkan kita ngomongin ketahanan pangan berarti kan padi, beras. Iya. Coba jeraminya banyak tinggal dijadiin BBM. Apa susahnya bro? Nah
bener nggak sih? Gue masih menelaah ini bener nggak gitu loh. Iya nggak tahu. Bener nggak? Gue lihat beritanya tapi bener nggak sih? Jangan-jangan nanti kayak air itu Iya bisa jadi. gitu. Hanya pemerintah yang tahu. Nah, itu. Oke, Kang LSM. Malam ini sangat menarik sekali. Kita obrolannya tadi udah mulai ngalor ngidul. Iyalah. Udah sejam Kemana-kemana juga ya. Bisa 2 jam kita ngobrol nih. Tapi yang pasti thank you banget Tris sudah datang ya kan hari ini udah ngobrol-ngobrol tentang otomotif tentang apa namanya tren otomotif dan segala macam. Asal lu tahu aja tadi yang lu omongin tren lampu-lampu itu dia yang lebih ngerti. Loh, masa sih? Gua nggak ngikutin lampu itu serius. Iya. Lampu kurang sih, tapi lebih ke otomotif secara umum. Oh iya. Kalau gua tuh nggak ngikutin gitu yang lampu itu. Jadi gua cuma lampu rusak ganti, lampu rusak ganti. bohlam lagi. Bohlam lagi. Aduh, udah lah. Ya masih thank you banget Tris ya udah datang di podcast Listening Sosial Media kita malam ini. Semoga tadi keinginannya ya kan jadi punya tempat yang lebih proper gitu kan, yang khusus motor, khusus mobil, khusus modif motor gua kan gitu nyempil gitu. Khusus trail. Kita doakan saja yang terbaik ya. Amin. Oke, terima kasih sampai di sini geng LSM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.